Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak-anak? Semoga semuanya dalam keadaan baik ya. Di video kali ini, Ibu mau mengajak anak-anak semua untuk belajar bersama materi perkalian dan pembagian pada pecahan Matematika kelas 5 SD semester 1. Nah, sebelum kita mulai belajar, anak-anak jangan lupa baca doa dan persiapkan alat tulisnya ya. Nah, sebelumnya, apa ada yang tahu apa itu pecahan? Bilangan pecahan adalah bilangan yang berbentuk dengan A dan B bilangan bulat, serta B tidak sama dengan 0. Pada bilangan pecahan tersebut, A disebut pembilang dan B disebut penyebut. Nah, ini merupakan bentuk pecahan dari A per B, di mana A ini merupakan pembilang dan B merupakan penyebut. Bagaimana sih cara menyelesaikan perkalian dan pembagian pada pecahan? Yuk, simak videonya sampai habis ya. Jadi, pertama kita akan belajar mengenai perkalian pecahan. Perkalian pecahan dilakukan dengan mengalikan pembilang dengan pembilang dan penyebut dikalikan dengan penyebut. Bentuknya A per B dikali C per D sama dengan pembilang dikalikan dengan pembilang A dikali C dibagi penyebut dikalikan dengan penyebut B dikali D, di mana B tidak sama dengan 0 dan D juga tidak sama dengan 0. Nah, di sini Ibu sudah menyiapkan contoh soal. Yuk, kita simak sama-sama ya. Abdi memiliki selembar kertas. 1/3 kertas tersebut diwarnai. Lalu, dia mengarsir 1/2 dari bagian kertas yang berwarna tadi. Berapakah nilai pecahan bagian yang diarsir? Dari soal ini, dapat kita tulis kalimat matematikanya adalah 1/3 dikali 1/2. Nah, bilangan 1/3 dapat kita ilustrasikan menggunakan gambar segi 4. Segi 4 ini menunjukkan 1/3, di mana terdapat 3 buah kotak jumlah seluruhnya yang menunjukkan pembilangnya, yaitu 3. Dan 1 buah kotak yang diberi warna lain itu merupakan pembilangnya, yaitu hanya 1 kotak. Kemudian, bilangan 1/2 kita letakkan pada bagian 1/3 pada daerah yang diberi warna lain ya. Nah, ini merupakan ilustrasi 1/2, di mana hanya ada 1 kotak yang kita arsir dari jumlah seluruh kotaknya, yaitu 2 kotak. Jadi, bagian yang diarsir ini merupakan 1/2 dari 1/3. Kemudian, untuk mempermudah kita membaca kotaknya, untuk membaca seluruh kotaknya nanti, maka kita tambahkan atau kita beri garis pembantu. Nah, ini merupakan garis pembantunya ya. Jadi, kita dapat lebih mudah untuk menghitung jumlah seluruh kotaknya. Ternyata, jumlah seluruh kotaknya itu ada 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jumlah seluruh kotak ini sebanyak 6, merupakan penyebutnya. Dan coba kita perhatikan, ternyata hanya ada 1 kotak yang diarsir atau yang berimpit. Nah, ini merupakan daerah hasil dari 1/3 dikali 1/2. Hanya ada 1 kotak ya, berarti pembilangnya itu adalah 1. Sehingga 1/3 dikali 1/2 itu sama dengan 1/6. Yang pertama, ada perkalian 2 pecahan biasa. Contohnya, 3/4 dikali 1/3. Nah, untuk soal ini juga bisa kita selesaikan dengan menggunakan ilustrasi gambar segi 4. Pertama,
kita ilustrasikan dahulu untuk bilangan 1/3. Nah, ini merupakan bentuk ilustrasi yang menunjukkan bilangan 1/3, di mana terdapat 3 buah kotak yang merupakan jumlah keseluruhan kotaknya, itu merupakan penyebutnya. Dan 1 buah kotak yang diberi warna biru, ini merupakan pembilangnya, yaitu 1. Selanjutnya, untuk bilangan 3/4, kita ilustrasikan dan kita letakkan pada kotak yang diberi warna biru, atau pada kotak yang menunjukkan 1/3. Nah, ini merupakan bentuk ilustrasi dari 3/4, di mana terdapat 4 buah kotak jumlah keseluruhan kotaknya, dan 3 buah kotak yang merupakan pembilangnya. Kotak yang berwarna hijau ini merupakan ilustrasi yang menunjukkan 3/4 dari 1/3. Kemudian, untuk mempermudah kita membaca semua kotak pada segi 4 ini, kita tambahkan atau kita beri garis bantu. Nah, sudah terlihat ada berapa kotak keseluruhannya? Ya, coba kita hitung sama-sama ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ternyata jumlah keseluruhan kotaknya ada sebanyak 12. Nah, 12 ini nanti merupakan penyebutnya. Kemudian, untuk pembilangnya, kita lihat gambar yang berimpitan atau daerah hasilnya. Dari 3/4 dikali 1/3, dapat kita lihat ya bahwa kotak yang berimpitan itu atau daerah hasilnya merupakan kotak yang berwarna hijau. Ada sebanyak 3 buah kotak. 1, 2, 3. Nah, 3 ini merupakan pembilangnya. Jadi, 3/4 dikali 1/3 itu sama dengan 3/12, atau cara lainnya, atau dapat kita tulis pembilang dikalikan dengan pembilang, yaitu 3 dikali 1, sama dengan 3, dibagi penyebut dikalikan dengan penyebut, yaitu 4 dikali 3, sama dengan 12. Jadi jawabannya adalah 3/12. Yang kedua, perkalian bilangan asli dengan pecahan biasa. Dapat anak-anak lihat, 2 dikali setengah ini merupakan bentuk soal dari perkalian bilangan asli dengan pecahan biasa. Yuk kita jawab sama-sama ya. 2 dikali setengah berarti setengahnya ada 2. Bilangan setengah dapat kita ilustrasikan menggunakan gambar setengah lingkaran. Sebanyak 2 buah. 1, 2. Nah, jika 2 buah setengah lingkaran ini kita gabungkan, ternyata akan membentuk 1 buah lingkaran. Jadi, 2 dikali setengah itu sama dengan 1. Atau dapat kita tulis, 2 dikali setengah sama dengan pembilang kita kalikan dengan pembilang, yaitu 2 dikali 1 dibagi penyebutnya adalah 2. Sama dengan 2 dikali 1 adalah 2 dibagi 2. 2 dibagi 2 sama dengan 1. Selanjutnya ada perkalian bilangan asli dengan pecahan campuran. Contohnya, 2 dikali 1, 2/3. Berarti, 1 2/3 ini ada 2 buah. Kita selesaikan. Bilangan 1 2/3 ini kita ilustrasikan menggunakan gambar segi 4 sebanyak 2 buah. 1, 2. Kenapa 2? Karena 1 2/3-nya ada 2 buah. Ini merupakan ilustrasi dari bilangan 1 2/3 sebanyak 2 buah. 1 buah segi 4, kemudian ada segi 4 yang menunjukkan 2/3, di mana jumlah keseluruhannya adalah 3 kotak, dan daerah yang diarsirnya ini merupakan pembilangnya, yaitu 2. Ini juga merupakan ilustrasi dari 1 2/3. Kemudian, jika kita gabungkan atau kita tambahkan 2 buah ilustrasi dari 1 2/3 ini, maka
segi 4 yang pertama ini kita tambahkan dengan segi 4 yang kedua, maka hasilnya 1 ditambah 1 sama dengan 2. Kemudian untuk segi 4/2/3, jika kita tambahkan dengan segi 4/2/3, maka hasilnya adalah 4/3. 4 ini merupakan daerah hasilnya atau daerah yang diarsir yang kita jumlahkan. Ada sebanyak 4. 1, 2, 3, 4. 4/3. 3 ini merupakan jumlah seluruh kotaknya. Selanjutnya 1/2/3 ini, ya ini 1/2/3 ditambah 1/2/3 sama dengan 2 ditambah 4/3. Kemudian 1/2/3 itu sama dengan 5/3. Jadi kita ubah ya bentuknya dari pecahan campuran menjadi pecahan biasa. Ditambah 5/3 sama dengan 10/3. Atau dapat kita tulis 2 dikali 1 2/3. Pertama, kita ubah dulu bentuk pecahan campuran ini ke pecahan biasa ya. Sehingga pecahan campuran dari 1/2/3 kita ubah menjadi pecahan biasa, yaitu 5/3. Ada yang tahu 5/3 ini dari mana? Iya, 3 dikali 1 ditambah 2. 3 dikali 1 itu 3, ditambah 2 adalah 5. Penyebutnya 3, jadi 5/3. Sehingga 2 dikali 5/3 itu sama dengan 2 dikali 5 sama dengan 10 dibagi 3. Jadi jawabannya adalah 10/3. Kemudian, perkalian pecahan desimal. Bilangan desimal merupakan bentuk lain dari pecahan dengan penyebut 10, 100, 1000, dan seterusnya. Perlu anak-anak ingat bahwa ciri dari pecahan desimal adalah tanda koma. Contoh pecahan desimal. Yang pertama, bentuk pecahan desimal 3/10. Desimalnya adalah 0,3. Yang kedua, ada 3/100. Desimalnya adalah 0,03. Ada pecahan 3/1000. Desimalnya adalah 0,003. Nah, dari ketiga bentuk desimal ini dapat kita perhatikan bahwa jika desimalnya itu terdapat satu angka di belakang koma, maka bentuk pecahannya, penyebutnya itu adalah 10. Untuk 2 angka di belakang koma, penyebutnya adalah 100. Dan untuk 3 angka di belakang koma, penyebutnya adalah 1000. Untuk lebih paham, nanti kita bahas untuk contoh soalnya ya. Perkalian desimal dapat kita selesaikan dengan cara bilangan desimal kita ubah dahulu ke dalam bentuk pecahan, sehingga baru bisa kita selesaikan. Ibu sudah punya contoh soal. Contoh soalnya adalah 0,5 dikali 0,25. Ini merupakan bilangan desimal. Untuk menyelesaikannya, kita ubah dahulu menjadi bentuk pecahan. 0,5 dan 0,25 kita ubah ke dalam bentuk pecahan ya. Sehingga, ya, 0,5 jika kita ubah ke dalam bentuk pecahan adalah 5/10. 0,25 kita ubah ke dalam bentuk pecahan adalah 25/100. Selanjutnya, tinggal kita selesaikan dengan cara mengalihkan pembilang dengan pembilang dan penyebut dengan penyebut. 5 dikali 25, 125. 10 dikalikan 100 sama dengan 1000. 125/1000. Nah, coba kita lihat. Ini penyebutnya adalah 1000. Jadi nanti desimalnya itu terdapat 3 angka di belakang koma. Sehingga hasilnya adalah 0,125. Demikian pembelajaran kita hari ini mengenai perkalian pecahan. Di pertemuan selanjutnya, insya Allah kita akan membahas tentang pembagian pecahan ya. Anak-anak tetap semangat belajarnya. Terima kasih. Semoga apa yang Ibu sampaikan dapat bermanfaat untuk kita semua. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.